Shalom Kingdom Kids, apa kabar? Senang sekali akhirnya bisa menyapa kembali adik-adik. Di minggu pertama kita sudah ketemu dan bahas tentang penabur. Sekarang kita akan belajar lagi tentang perumpamaan, tetapi kakak akan bicara soal talenta. Apa itu talenta? Talenta kakak bisa sederhanakan begini. Talenta itu adalah anugerah dari Tuhan atau pemberian dari Tuhan kepada setiap orang. Dan semua orang itu mendapat talenta yang berbeda-beda. Talenta itu kemampuan yang Tuhan berikan itu berbeda-beda kepada semua orang. Ada yang dia jago main musik, misalnya kalau di gereja ya, main musik. Ada yang jago bernyanyi. Orang nggak bisa nyanyi ikut suaranya karena dia suaranya bisa tinggi, bisa berapa oktav. Atau ada yang jago main musik, orang nggak bisa ngikutin dia. Kenapa? Karena dia punya kemampuan di situ. Itu talenta yang dia punya. Ada juga talenta dan hal-hal yang berbeda. Misalnya dia jago bicara, dia berbicara itu meyakinkan bahasanya. Itu biasanya dipakai di dalam sebagai orang yang negosiator atau orang yang bernegosiasi atau orang yang menyampaikan pesan-pesan. Misalnya kemarin di pertemuan PBB ada wakil dari Indonesia, seorang wanita, dia bicara begitu berani dan begitu tegas, bahasanya juga baik. Kenapa dia bisa begitu? Dia bisa bicara dengan baik karena dia punya kemampuan di situ. Itu talentanya dia. Ada yang juga jago dalam hal yang lain, misalnya main bola, itu kemampuan yang berbeda. Ada orang yang nggak bisa main bola sama sekali, bahkan apa sih sepak bola gitu kan. Tapi ada yang jago, kayak mungkin kita bisa tahu kayak Neymar gitu kan. Ada lagi Mbappe dan sebagainya. Yang jago-jago pemain sepak bola yang hebat-hebat kita juga kenal. Bahkan di Indonesia kita punya banyak juga orang-orang yang punya kemampuan-kemampuan. Nah itu talenta. Nah orang punya talenta kadang-kadang dengan orang yang punya talenta tuh berbedanya pada saat dia mau belajar sama-sama. Dia bisa mengerti lebih cepat. Dia bisa 2 kali lebih cepat untuk mengerti, 2 kali lebih cepat untuk paham, dan 2 kali lebih cepat bisa lebih jago untuk bisa melakukannya. Contoh kakak punya teman dulu, ada orang yang dia mau cuma dengar aja alat musik, kemudian dia main, gitu, jago banget. Dia sudah bisa bahkan bisa main di televisi juga, dia main keyboardnya. Ya memang karena itu sebuah talenta yang dia punya. Dan adik-adik tahu bahwa semua orang mendapat talenta, mendapat karunia, mendapat kemampuan yang Tuhan sendiri yang berikan. Tuhan sendiri yang berikan. Jadi dia punya kemampuan. Kalau di bahasa sederhana mungkin bakat gitu ya, atau kemampuan-kemampuan yang membuat kita ini punya hobi ya. Nah, ini hobi itu bisa menjadi sebuah yang menguntungkan kita dan lain-lain. Nah, kita perlu kembangkan talenta-talenta itu. Kenapa? Karena Tuhan yang kasih, tentunya Tuhan punya tujuan dong, ya kan? Tuhan nggak mungkin kasih kita talenta kemudian nggak ada gunanya. Tuhan nggak mungkin kasih kita kemampuan untuk nyanyi, tetapi kita jadi apa? Kita jadi penari balet. Ya nggak masuk kan? Ya Tuhan kasih kita kemampuan dan kita harus temukan, dan yang kedua kita harus kembangkan talenta yang Tuhan berikan buat kita. Masing-masing kita pasti punya. Ada yang jago bicara, ada yang jago matematika, ada yang jago kimia, ada yang jago meyakinkan orang lain dengan bahasanya. Ada yang jago dalam hal-hal yang masak, itu sebuah talenta. Masak atau mendesain rumah atau video, bikin film kayak kita ini lihat, adik-adik bisa lihat di rumah. Ada seorang tertentu yang harus punya pikiran untuk bisa bagaimana bisa mempunyai gambar yang baik, dia edit segala macam. Itu sebuah kemampuan, itu sebuah talenta. Dikembangin lagi bisa jadi sebuah karya-karya film yang hebat, dan kita bisa ngantri nonton di bioskop hanya karena melihat hasil karya yang dihasilkan oleh orang-orang yang punya kemampuan. Itulah talenta. Nah, Tuhan mau pertama kita harus menemukan talenta kita, yang kedua Tuhan juga mau kita kembangin talenta itu. Nah, di dalam Alkitab Tuhan kasih sebuah perumpamaan yang kakak agak terkejut begitu memperhatikan lagi kata-katanya. Nah, dikatakan begini.
Dikatakan begini, kalau adik-adik bisa buka di Superbook adik-adik, di Alkitab adik-adik di rumah, pada Matius pasal yang ke-25, mulai ayat 14 sampai pada ayat yang ke-30. Ayatnya nggak begitu banyak, tapi adik-adik perhatikan, kakak akan coba bacakan begini. Ini Tuhan Yesus ngomong begini, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang pertama, Tuhan bilang begini, hal kerajaan surga. Artinya bahwa talenta yang kita punya itu bicara soal yang dari atas, yang dari Tuhan. Karena semua itu pada ayat berikutnya dikatakan begini, hambanya yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya. Jadi yang punya harta, yang punya kemampuan itu Tuhan, yang punya talenta itu Tuhan. Jadi Tuhanlah yang memberikan itu. Jadi itu perumpamaan tentang, Tuhan bilang ini perumpamaan tentang talenta, tapi talentanya dari saya, kemampuannya dari saya, Tuhan yang berikan buat kita. Jadi poin pertama kita harus mengerti bahwa sungguh sebuah talenta yang kita punya, apapun bakat yang kita punya, kemampuan yang kita punya, itu berasal dari Tuhan. Dan Tuhan mau kita kembangin. Karena pada saat cerita ini selanjutnya adik-adik tahu, dikatakan begini, seorang bos itu pergi, dan pada saat dia pergi, dia memberikan hartanya itu, ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Artinya begini, pertama sebelum dia pergi, dia kasih semua. Itulah karena itu kakak berkata tadi bahwa semua orang punya talenta, semua orang punya kemampuan. Tapi ada yang bagus, ada yang bagus banget, mungkin ada yang perfect banget gitu. Mungkin ada yang bisanya sedikit-sedikit, tetapi di sisi lain dia berbeda, dia jago dalam hal yang lain gitu kan. Nah, semua orang punya talenta, artinya semua Tuhan berikan. Tapi yang kedua, ternyata begitu bosnya balik, artinya kalau gambarannya, kakak kasih gambaran, pada waktu Tuhan Yesus datang kembali, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita punya. Kita harus mempertanggungjawabkan bagaimana kita mengembangkan kita punya kemampuan, bagaimana kita mengembangkan kita punya talenta. Tuhan mau apa yang kita punya harus kita kembangkan untuk satu, memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, tentunya memberkati orang-orang sekitar kita. Sama dengan kakak bagikan tentang penabur. Apa yang Tuhan berikan buat kita, kita harus tabur, kita harus berikan, kita harus memberkati orang lain sehingga itu bisa berbuah dan menghasilkan pengagungan kepada Tuhan. Orang bilang, wah ini anak kingdom kids sangat memberkati. Demikian dengan talenta. Tuhan mau kita punya talenta itu harus kita kembangin, dan Tuhan cari, Tuhan cek, Tuhan datang, dia mau lihat apa yang kita lakukan. Ternyata apa yang Tuhan berikan kita juga harus pertanggungjawabkan. Nah, karena itu kakak mengajak adik-adik di rumah. Hari ini kakak gak akan terlalu banyak untuk bisa bagikan kepada adik-adik. Di rumah kita punya banyak waktu yang bisa kita tenang untuk pikir, untuk fokus. Temukan apa yang Tuhan berikan buat kita. Temukan dan kembangkan itu. Karena ketika kita ketemu dan kita kembangkan, kemudian itu berkembang baik. Itu berkembang yang ada yang 2 kali lipat. Ada yang dari 50 jadi 5, jadi 10, 2 jadi 4 gitu ya. Dan dikembangin. Itu ternyata juga menguntungkan kita. Karena ketika kita mengembangkannya, Alkitab berkata begini, kayak contoh ya, yang ayat yang dikasih 5. Firman Tuhan berkata begini, maka kata tuannya kepada hambanya itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan
tuanmu. Ayat 21 dari pasal 25 Matius ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu menghargai, atau Tuhan itu menghargai seorang yang mengembangkan talentanya, seorang yang mengembangkan kemampuannya dan memberkati orang lain. Tuhan senang dan dia kasih penghargaan, dia berkata, baik sekali. Mungkin kalau kakak kasih contoh, dia kasih 2 jempol, baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia. Wow, dia bilang baik dan setia. Nah, ketika dia mengembangkannya, dia kasih penghargaan dan dia dikatakan begini, karena engkau setia dalam hal yang kecil, aku akan mempercayakan kamu hal yang lebih besar. Nah, ternyata talenta ini berbicara tentang kita punya kemampuan untuk mengelola, kita punya talenta yang kita punya ini, dan setelah itu baru jadi sebuah ukuran untuk kita dipercayakan hal yang jauh lebih besar, hal yang jauh lebih hebat, hal yang jauh lebih dahsyat. Dan bukan cuma di situ, dikatakan begini, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Masuklah dan nikmati kebahagiaan, menikmati kekayaan yang kamu sudah hasilkan, kemampuan yang kamu sudah kembangkan. Nikmati apa yang menjadi kebahagiaan Tuhan, bukan kita. Tuhan yang punya itu, Kalau dia yang punya itu senang dan kesenangannya dia, kita juga menikmati kalau kita mengembangkannya. Coba adik-adik lihat ayat yang ke-26. Wah, ini jawabannya berbalik. Dikatakan begini, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Dia berkata, kamu hamba yang jahat dan malas. Ini ayat 26 ini itu membahas tentang hamba yang punya 1 talenta, kemudian dia tidak kembangin, dia cuman simpan aja di dalam tanah, dia tunggu tuannya datang. Begitu tuannya datang, dia bilang, Tuan, aku sudah menyimpannya baik-baik, tidak aku kembangin, cuman aku simpan aja karena aku takut sama Tuhan. Karena Tuhan itu, waduh, Tuhanku itu jahat, Tuhanku itu suka mengambil di tempat yang dimana Tuhan tidak menabur, suka memetik di mana Tuhan tidak menanam. Jadi dia bilang, aku ini ketakutan, makanya aku tidak kembangin. Ternyata bukan ketakutan, yang ada Tuhan bilang begini, hamba yang jahat dan malas. Jadi ketika kita tidak mengembangkan, kita punya kemampuan, kita punya talenta, dan kita tidak memberkati orang lain dengan talenta yang Tuhan berikan buat kita, kemampuan yang Tuhan berikan buat kita, kita tidak kembangin. Tuhan bilang, hamba yang jahat dan malas. Hari ini kakak kasih pilihan dalam diri kita. Kita mau kembangin gak apa yang kita punya dari Tuhan? Kita mau besarin gak? Kita mau perlengkapi gak? Kita membuka hati gak untuk Tuhan? Tuhan berkarya sehingga kita punya talenta itu berkembang dan memberkati orang lain. Karena ketika kita memberkati, kita mengubah kita punya talenta itu dari yang kecil menjadi besar. Tuhan bilang, kamu hambaku yang baik, kamu hambaku yang setia. Aku akan mempercayakan kamu sebuah tanggung jawab, sebuah talenta, mungkin sebuah kesempatan yang jauh lebih besar. Dan dia bilang, nikmati apa yang menjadi kebahagiaan Tuhanmu. Tetapi kepada orang yang malas, kepada orang yang tidak mengembangkan talentanya, cuman begitu aja menikmati kehidupannya. Kayak Amsal berkata, orang yang malas itu sudah menjadi saudara si perusak. Wah, serem banget. Makanya kita Kingdom Kids kakak percaya itu generasi yang tidak mengenal kata malas. Oke? Nah, kita berkata begini, orang yang tidak mengembangkan itu, dia bilang begini, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Dia bilang ayat yang ke-28, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia akan berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan ayat 30 dia berkata begini, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna. Jadi kalau orang yang tidak mengembangkan talenta itu, dia bukan cuman hamba yang jahat,
tetapi dia juga hamba yang malas. Dan ayat yang ke-30 dia berkata, hamba yang tidak berguna, dan tempatnya adalah dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan keretakan gigi. Di sana akan dapat ketakutan. Artinya orang yang tidak mengembangkan talentanya hanya memperoleh hukuman, hanya memperoleh hal yang sebaliknya, bukan sebuah kebahagiaan. Nah, kakak percaya kita Kingdom Kids, kita adalah pribadi-pribadi yang mengembangkan diri kita, yang mengembangkan kemampuan kita. Kelak ke depan kakak akan melihat generasi Kingdom Kids akan duduk kepada posisi-posisi yang penting. Kelak kakak akan melihat generasi Kingdom Kids akan berbicara bagi dunia, mewakili Indonesia. Mungkin akan berbicara di sidang-sidang PBB atau akan berbicara di pertemuan-pertemuan internasional dan akan berkata, saya wakil Indonesia. Ya, karena Tuhan memberikan Anda talenta. Adik-adik semua Tuhan kasih talenta, dan talenta itu kita kembangkan. Kita buat itu bertumbuh, berlipat-lipat, dan orang melihat orang ini punya kemampuan, orang ini punya skill, orang ini punya kemampuan yang berbeda. Kalau bahasa sekarang begini, diferensiasi. Apa tuh diferensiasi? Ya, kemampuan yang berbeda, bukan different aja, tetapi ada kemampuan di sana yang berbeda, yang tidak dimiliki orang lain karena dia punya talenta yang dia kembangkan. Amin. Hari-hari ini kakak percaya kita ada di rumah memang, tetapi kita akan belajar terus untuk memperlengkapi diri kita, sehingga pada saat kita keluar dari rumah orang kaget. Kok kamu sudah begini? Bukan hanya kita tumbuh besar, bukan hanya kita tambah badan, tambah tinggi, rambut jadi panjang atau lebih putih karena nggak keluar-keluar, cuma di rumah nggak kena matahari. Tetapi begitu ketemu, kamu kok jadi hebat begini, kamu kok jadi pintar begini, kamu kok jadi bisa nyanyi, kamu kok bisa menasihati orang lebih baik, kamu kok bisa ngomongnya lebih pintar, kamu kok lebih fasih untuk begini, kamu kok lebih tahu banyak firman Tuhan, kamu kok jadi hebat jadi pelaku firman Tuhan. Orang akan terkagum, wow, ternyata selama kita di rumah aja memang, tetapi kita terus maju, terus berkembang, terus mengembangkan kemampuan. Satu talenta bertambah, satu talenta dibukakan, satu talenta dikasih kemampuan untuk lebih besar, dipercayakan lagi, dan kita keluar sebagai orang-orang hebat. Kingdom Kids, yes I am. Oke, ini yang kakak bisa bagikan kepada adik-adik di rumah. Kakak percaya bahwa kita punya kemampuan yang Tuhan berikan. Bukan hanya kita timbun rapat-rapat di dalam tanah, tetapi kita buat itu besar dan memuliakan Bapa kita di surga. Dan sampai ketemu minggu-minggu seterusnya, kita akan terus belajar hal-hal yang hebat. Dan Tuhan Yesus memberkati. Goodbye.